Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa ibu sekalian, hari ini kita kembali lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia bersama ibu. Apa kabarnya anak-anak ibu sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk memperlancar pembelajaran kita pada hari ini, akan lebih baiknya kita memulainya terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum lebih lanjut, Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Ayunda Ningrum. Hadir, Bu. Rahmadeni Kurniati. Hadir, Bu. Zulhafiza Redia. Hadir, Bu. Angga. Hadir, Bu. Ya, Angga Eko Saputra. Hadir, Bu. Sri Mulyani. Ada Sri Mulyani. Izin, Bu, tadi, Bu. Oh ya. Messi Dwi Rahmasari. Ada di Messi. Ada Angga. Izin juga, Bu. Toilet. Fitri. Pada materi kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang teks fabel. Mungkin anak-anak sekalian pernah mendengar apa itu teks fabel. Pernah mendengar ada orang tuanya, kakeknya, maupun siapa saja yang membacakan dongeng sebelum tidur. Itu termasuk kepada teks fabel. Seperti cerita Timun Mas, Si Kancil dan Buaya, dan masih banyak lagi. Dalam pembelajaran kali ini, ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, pengertian dari teks fabel. Dengan mengetahui pengertian dari teks fabel tersebut, kita dapat memahami apa sebenarnya teks fabel itu sendiri. Yang kedua, ciri-ciri dari teks fabel. Mungkin ada sebagian dari kita telah mengetahui apa saja ciri-ciri dari teks fabel. Namun pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas lebih dalam apa-apa saja ciri-ciri dari teks fabel tersebut. Yang ketiga, struktur dari cerita teks fabel. Yang keempat, ciri kebahasaan dari teks fabel tersebut. Kemudian yang terakhir nanti, Ibu akan memberikan sebuah contoh dari teks fabel tersebut. Sebelum memulai pembelajaran, akan lebih baiknya anak-anak Ibu sekalian mempersiapkan media pembelajarannya seperti alat-alat tulis dan apa saja yang berhubungan dengan pembelajaran kita pada kali ini. Ibu akan memberikan sebuah kata-kata motivasi. Calon orang-orang yang sukses di masa depannya adalah orang-orang yang mau mendengarkan atau menyimak orang-orang yang ada di depannya. Jadi, dalam pembelajaran kali ini, Ibu berharap anak-anak sekalian dapat menyimak apa yang akan Ibu sampaikan pada kali ini, agar anak-anak dapat meraih kesuksesan
di kemudian harinya. Langsung saja kita masuk kepada materi inti pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu pengertian teks fabel. Teks fabel adalah cerita pendek berupa dongeng yang menggambarkan watak dan juga budi pekerti manusia yang diibaratkan kepada hewan atau binatang. Jadi, teks fabel itu sendiri terdapat tokoh utama berupa hewan yang memiliki karakteristik sifatnya seperti manusia. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baiklah, kita lanjut kepada materi yang kedua. Materi yang kedua ini terdapat ciri-ciri teks fabel. Teks fabel sendiri memiliki 7 ciri-ciri. Yang pertama, bersifat fiksi. Siapa yang tahu bersifat fiksi itu apa? Sebelum Ibu jelaskan. Baiklah, akan Ibu jelaskan. Bersifat fiksi itu berupa bersifat khayalan, bukan kenyataan, dan hanya karangan belaka. Yang kedua, tokoh utamanya berupa binatang. Yang ketiga, watak dan karakter pada tokoh utama seperti layaknya manusia. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat ini akan diurutkan dari awal hingga akhir. Akan diurutkan dari tahap perkenalan hingga tahap penyelesaian dari cerita teks fabel tersebut. Yang kelima, menunjukkan penggambaran menggunakan latar tempat, waktu, maupun latar suasana. Yang keenam, ciri bahasa yang digunakan yaitu berupa kalimat naratif, kalimat langsung, dan menggunakan kata sehari-hari dalam situasi yang tidak formal, berupa bahasa percakapan. Yang ketujuh, mengandung amanat. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarang kepada pembaca maupun pendengarnya. Di sini masih ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjut. Ya, mungkin Ibu lanjut saja. Materi selanjutnya itu struktur teks cerita fabel. Struktur ini sama seperti tubuh manusia, di mana tubuh manusia itu bisa dikatakan utuh apabila memiliki strukturnya seperti rangka, kepala, tangan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan teks fabel ini. Teks fabel ini memiliki struktur yang nantinya bila telah lengkap bisa dikatakan sebagai teks cerita fabel yang utuh. Baik, teks cerita fabel itu memiliki struktur berupa yang pertama, judul. Judul yaitu kepala karangan yang berfungsi mengarahkan pikiran pembaca tentang gambaran umum isi sebuah teks fabel. Yang kedua, tahap perkenalan. Memperkenalkan para pelakunya, hal yang dialami oleh pelaku, dan tempat peristiwa terjadinya. Yang ketiga, komplikasi, yaitu konflik atau permasalahan yang muncul dan para pelakunya mulai bereaksi terhadap konflik pada kemudian. Kemudian, permasalahan tersebut akan meningkat. Yang keempat, klimaks, di mana konflik atau permasalahan tadi akan mencapai sebuah puncaknya. Yang kelima, penyelesaian. Setiap permasalahan
akan dipecahkan untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan tersebut. Yang keenam, yaitu amanat atau pesan. Pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarang, baik secara tertulis maupun tersirat, kepada para pembaca maupun pendengarnya. Kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu ciri-ciri kebahasaan teks fabel. Teks fabel ini memiliki 3 ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, memuat kata-kata sifat untuk mendeskripsikan pelaku, penampilan fisik, maupun kepribadiannya. Kata sifat ini ada anak-anak ibu yang mengetahui apa saja contoh dari kata sifat? Zulhafiza, ada yang tahu contoh dari kata sifat? Ayunda, ada yang tahu salah satu contoh kata sifat? Baik, akan Ibu berikan contohnya. Kata sifat ini seperti contoh cantik, tampan, rupawan, dan lainnya. Kita masuk kepada ciri yang kedua. Ciri yang kedua ini yaitu memuat kata-kata keterangan untuk menggambarkan latar. Latar ini seperti yang kita ketahui terbagi menjadi 3. Ada latar tempat, waktu, maupun latar suasana. Ciri yang ketiga yaitu memuat kata kerja yang menunjukkan peristiwa yang sedang dialami oleh pelaku. Kata kerja ini seperti berlari, berlompat, menari, bernyanyi, dan lainnya. Selanjutnya, Ibu sudah mengirimkan contoh teks fabel kepada grup WA kita. Di sana silahkan anak-anak Ibu untuk memahami dan memperhatikan mana saja bagian dari struktur teks fabel tersebut. Baik, dari contoh yang Ibu kirimkan itu, di sana ada judulnya. Judulnya itu Kisah Semut dan Kepompong. Kemudian, pada paragraf 1 dan 2, ada tahap perkenalannya. Pada paragraf ketiga dan keempat, ada struktur komplikasi. Pada paragraf yang kelima, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11, itu ada tahap klimaks, di mana permasalahan memuncak. Pada selanjutnya, ada tahap penyelesaian. Yang terakhir, akan ada amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan oleh si pengarang. Baik, demikian materi yang Ibu sampaikan tentang teks cerita fabel. Ada anak-anak Ibu yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Ibu persilahkan. Sri Mulyani, ada yang ingin ditanyakan? Rahmadeni, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Baik, sepertinya sudah memahami apa yang tadi Ibu sampaikan tentang materi teks cerita fabel. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas berupa silahkan anak-anak Ibu cari, boleh di
majalah, koran, maupun media internet. Contoh lain dari teks cerita fabel, kemudian tentukan bagian-bagian struktur dari teks tersebut seperti contoh yang telah Ibu kirimkan tadi. Mengerti? Mengerti tentang tugas yang Ibu berikan? Mengerti, Bu. Ngerti, Bu. Ya, tugas ini akan dikumpulkan pada minggu besok pada jam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu mengharapkan kepada anak-anak sekalian untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh agar memperoleh hasil yang baik. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Berhubung kita dalam suasana bulan suci Ramadan, Ibu pribadi meminta maaf atas kesalahan baik perkataan Ibu maupun sikap selama Ibu bergaul dengan anak-anak sekalian. Mau memaafkan Ibu? Mau, Bu. Ya, Bu. Ya. Kita minta maaf, Bu. Ya, sama-sama. Masih ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup pembelajarannya? Insya Allah tidak, Bu. Oke. Sekarang kita akhiri saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.